Halo, berjumpa lagi dengan seri pengembangan UMKM naik kelas dari Lokana Rasa Nusantara. Masih dalam seri dasar pengembangan usaha dan mindset UMKM naik level. Kali ini kita ada di modul ketiga yang nanti akan membahas soal branding. Jadi modul ketiga ini berjudul branding sebagai identitas merek bisnis. Apa saja yang akan kita bahas dalam modul ini? Yang pertama adalah tentunya soal branding. Kita akan menjelaskan tentang eksplorasi tentang apa itu branding, kemudian contoh-contohnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar apa itu branding, kita akan berusaha membuat branding usaha Anda seperti apa. Kemudian yang ketiga, dengan berkembangnya teknologi ini, kita akan mencoba menggunakan perangkat-perangkat kecerdasan buatan atau AI untuk melakukan branding UMKM seperti itu. Namun seperti biasa, sebelum materinya kita mulai, kita mengisi lembar penilaian awal dulu yang tidak mempengaruhi nilai dari pemahaman Bapak Ibu pada materi ini. Kemudian form itu kita bisa akses di QR code dengan cara men-scan QR code yang ada di samping atau melalui tautan tini URL garis miring mpren. Jadi mari kita lihat dan isi bersama untuk form penilaiannya. Yang pertama seperti biasa, kita isi nama pesertanya, nama Bapak Ibu sekalian, kemudian kita isi NIK-nya, kemudian kita isi 4 buah ID number yang diberikan kepada Anda. Kemudian di sini kita klik pelatihan ketiga, fundamental branding. Kemudian klik next atau selanjutnya. Di sini ada 5 pertanyaan yang terkait dengan branding, pertanyaan awalan yang akan mengidentifikasi kesiapan branding dan identitas visual UMKM atau usaha yang Bapak Ibu miliki. Pertanyaannya adalah, manakah dari aktivitas ini yang pernah Anda lakukan? Seperti biasa, bisa diisi lebih dari satu, dan kosongkan bila belum pernah melakukan semuanya. Yang pertama adalah, apakah sudah pernah melakukan riset tentang logo produk dan moto atau slogan, kemudian membuat daftar keunggulan produk Anda, kemudian apakah sudah memiliki logo usaha, ataukah sudah yang keempat memiliki slogan usaha, kemudian apakah sudah melakukan desain kemasan produk atau jasa. Silakan diklik sesuai kondisi Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir bila belum pernah melakukan semuanya, karena hari ini kita akan berusaha apa namanya eh, melengkapi Bapak Ibu dengan pengetahuan tentang branding dan visual. Setelah itu diklik next atau selanjutnya. Mari kita kembali ke materi. Jadi setelah mengisi lembar penilaian awal tadi, kita mulai membahas tentang branding. Apa itu branding? Branding adalah proses merencanakan dan mengkomunikasikan identitas merek untuk membangun reputasi, menciptakan persepsi positif, serta membedakan produk atau diri Anda dari kompetitor. Elemen utama branding ada beberapa. Yang pertama tentunya yang sering kita lihat adalah identitas visual. Branding itu identik dengan logo. Palet warna itu jenis-jenis warna yang dipakai dalam logo atau tampilan visual kita. Kemudian tipografi atau bentuk tata huruf yang menjadi ciri khas produk atau jasa kita. Kemudian elemen yang kedua adalah pesan atau janji, yaitu berupa nilai yang Anda tawarkan dan cara Anda berkomunikasi dengan audiens atau calon pelanggan. Yang ketiga adalah posisi pasar, yaitu keunikan yang membedakan Anda dari pesaing di dalam benak konsumen. Mungkin terlihat teoritis, tapi nanti sembari praktek, mungkin Bapak Ibu akan lebih menjadi dengan mudah mengenal apa itu branding. Seperti itu. Nah, kita mulai dengan identitas visual dahulu. Mari kita mulai dengan beberapa gambar atau tampilan visual yang mungkin saya yakin akrab sekali dengan Bapak Ibu. Nah, mungkin yang pertama, Indofood, lambang makanan bermutu itu sepertinya sudah tidak perlu ditanya lagi. Bapak Ibu sangat familiar ya, kemana-mana pergi ke toko pasti ada logo ini muncul. Kemudian ada selain Indofoodnya, pasti juga Indominya, logo ini sering muncul dengan warna merah dan birunya, kemudian warna orange dan hijaunya yang muncul di pojokan mie, itu sangat familiar sekali dengan kita ya. Kemudian masih dalam satu grup yang sama, grup Indofood, kita memiliki ibu-ibu biasanya sangat familiar dengan ini, bumbu racik nih, bumbu-bumbu instan.
dari dia produk dari Indofood. Kemudian mungkin ibu-ibu yang punya anak kecil, bapak-bapak ibu yang punya anak kecil sangat familiar juga dengan logo apa namanya ayam berwarna kuning ini yang merupakan produk Chiki Balls. Nah, ini adalah yang dinamakan identitas visual, yaitu seluruh elemen grafis yang digunakan untuk menjadi perwakilan atau menjadi membedakan merek suatu brand. Ini adalah wajah perusahaan yang dapat dilihat, dibaca dan dirasakan oleh konsumen dan berfungsi untuk membentuk persepsi serta membangun pengenalan merek. Ketika Bapak Ibu melihat kemasan mie instan yang ujungnya ada logo seperti itu, sudah pasti itu kita dalam benak kita berpikir itu adalah Indomie seperti itu. Nah, sekarang dari yang sudah Bapak Ibu alami kan merek banyak sekali tuh, identitas visual banyak sekali yang sudah kita pernah lihat dan kita alami sehari-hari ini. Mari coba kita berlatih temukan 5 identitas visual yang sering Anda temui. Jadi, apa aja sih yang sering Anda lihat? Sangat familiar sekali. Mungkin coba kita membayangkan warna merah, kuning, dan biru dalam bentuk strip atau garis-garis. Kita sudah terbayang apa? Indomaret. Seperti itu. Mari kita berlatih, kita kembali ke form, temukan 5 identitas visual yang sering Anda temui. Ayo, mari kita berlatih bersama. Nih, dalam pertanyaan pertama, sebutkan 5 identitas visual yang Anda temukan. Bisa berupa logo, ya, terutama logo yang lebih gampang. Oke. Mari saya kasih contoh, ada logo Honda, langsung kebayangkan logo Honda seperti apa. Kemudian logo Oppo atau Vivo, sering sekali Anda lihat kan. Kemudian logo Indomaret dan sebagainya. Ayo, sekarang mari tuliskan 5 logo yang pernah Anda lihat. Oke, setelah kita menuliskan 5 identitas visual yang Anda temui, kita beralih ke elemen selanjutnya. Nah, elemen yang kedua adalah pesan atau janji. Pesan atau janji adalah cara Anda menyampaikan nilai, sedangkan janji adalah komitmen kuat yang menentukan harapan pelanggan. Pesan yang baik adalah janji realistis yang ditepati melalui pengalaman positif, sehingga membangun kepercayaan dan loyalitas di benak audiens. Jadi gampangnya, pesan atau janji itu seperti contoh-contoh yang saya tampilkan di gambar nih. Pasti sering Anda dengar sekali nih. Kalau Anda dengar seger nih, kayak ada manis-manisnya, langsung terasosiasi ke apa? Merek mineral. Kemudian, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Itu sesuatu yang sangat kita ingat sekali tuh. Kemudian, orang pintar minum tolak angin. Seperti itu. Kemudian, KFC, jagonya ayam. Nah, itu adalah bentuk pesan atau janji atau slogan yang langsung mengasosiasikan kata-kata yang langsung diasosiasikan dalam benak konsumen sebagai produk atau jasa kita. Nah, latihan selanjutnya, temukan 5 pesan janji atau slogan yang Anda ingat. Mari kita kembali ke form tadi. Mari kita tuliskan 5 pesan atau janji yang Anda ingat. Saya kasih contoh, apapun makanannya, minum multiple sostro, Indomie seleraku, RCTI oke, dan segala macam. Mari kita tulis bersama. Oke, setelah kita berlatih menemukan 5 pesan janji atau slogan yang diingat, kita beralih ke elemen selanjutnya, yaitu elemen posisi pasar. Posisi pasar adalah strategi menempatkan sebuah merek dalam benak konsumen agar terlihat unik, bernilai, dan berbeda dari pesaing-pesaingnya. Melalui strategi yang tepat, konsumen akan langsung mengingat ciri khas merek Anda saat mereka membutuhkan produk atau layanan. Saya berikan 3 contoh nih tentang posisi pasar. Yang pertama adalah produknya sama, namun posisi pasarnya berbeda. Saya kasih contoh adalah Aqua nih.
Aqua itu, kalau kita ingat, Aqua itu memiliki banyak sekali varian produk ya, dari yang kecil, literan, galon, bahkan premium. Bahkan bahkan di Indomaret saja ketika kita datang ke Indomaret atau Alfamart, kita sudah banyak sekali melihat varian Aqua nih. Ada Aqua yang botol kecil, botol besar, galon, ada Aqua yang anak. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu pernah masuk hotel berbintang atau acara-acara resmi yang apa namanya isinya petinggi-petinggi atau pejabat, ada aqua yang levelnya premium seperti ini. Isinya dari botol kaca, gambarnya bagus, padahal isinya air yang sama. Nah, itu merek yang sama tapi posisi pasarnya berbeda. Jadi aqua bisa menempatkan diri sesuai eventnya sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua ada perusahaannya sama, mereknya berbeda, posisi pasarnya juga berbeda. Saya kasih contoh lagi adalah Indomie. Indomie dan mie Sakura, kalau Bapak Ibu pernah lihat, itu sebenarnya sama-sama berasal dari perusahaan Indofood loh. Eh, namun ini menyasar posisi pasar yang berbeda. Walaupun mereka diproduksi oleh pabrik yang sama, perusahaan yang sama, Indomie ditempatkan pada segmen yang lebih apa namanya lebih baik, posisi pasar lebih mahal karena bisa kita lihat mie Sakura kalau kita lihat itu harganya mungkin selisih hampir 500 atau 1.000 rupiah lebih murah dibanding Indomie. Dan kita juga merasakan, kalau Bapak Ibu pernah makan mie Sakura itu bumbunya tidak seenak Indomie, dan mie-nya juga tidak sekenyal dan ini apa namanya, se tidak teksturnya tidak sebaik di Indomie goreng kayak gitu. Ini contoh perusahaannya sama, mereknya berbeda dan posisinya berbeda. Contoh yang ketiga adalah perusahaan berbeda dan posisi pasar berbeda. Ini banyak sekali contohnya. Kalau di Indonesia tuh banyak sekali produk yang di luar negeri mereknya A, di sini mereknya apa. Itu salah contoh adalah wadah minuman. Kalau kemarin di Jakarta itu sedang banyak tren botol minuman mahal yang harganya mungkin 1 jutaan lebih. Harganya seperti contohnya adalah merek seperti Coke Circle seperti ini atau Stanley. Padahal mungkin di Indonesia di masyarakat yang lebih luas kita lebih familiar dengan produk-produk plastik atau wadah minum seperti Lion Star gitu. Harganya bisa berbeda karena memang yang produksi perusahaan yang berbeda dan posisi pasarnya berbeda sekali. Kemudian di luar ini ada contoh lagi nih. Bapak Ibu mungkin pernah melihat adanya apa namanya Alfamidi dan Alfamart. Alfamidi biasanya lebih besar, lebih lengkap, kemudian Alfamart itu posisinya di gang-gang yang lebih kecil dengan ini yang lebih kecil. Atau Indomaret Point dengan Indomaret biasa. Di Indomaret biasa ya cuma jualan seperti toko, tapi Indomaret Point mereka punya coffee shop, berjualan kopi, berjualan buah segar, ada tempat nongkrongnya seperti itu. Nah, itu adalah cara menempatkan posisi pasar. Nah, mari kita juga berlatih temukan 5 produk atau jasa yang sama dengan posisi pasar yang berbeda. Saya kasih contoh nih, misal ojek pangkalan dengan Gojek. Itu sebenarnya produk atau jasanya sama kan, tapi posisi pasarnya berbeda. Kemudian angkot dengan taksi, kemudian tepung curah yang kiloan tanpa merek dengan Bogasari, atau minyak kita dengan Bimoli. Nah, kita mari coba berlatih untuk mengidentifikasi produk atau jasa. Jasanya sama, tapi posisi pasar berbeda. Kita kembali ke form, kita coba temukan 5 produk dan jasa yang apa namanya posisi pasarnya berbeda. Misal tadi ojek dengan Gojek, angkot dengan taksi, dan seterusnya sampai 5. Oke, mari kita kembali. Setelah kita berlatih menemukan 5 produk jasa dengan posisi pasar yang berbeda, kita lanjut ke jenis-jenis branding. Nah, ini mungkin sebenarnya hal-hal ini familiar, sangat sering kita temukan di sekitar kita, cuma kita tidak mengetahui jenis-jenisnya nih. Ada beberapa gambar yang saya kasihkan contoh. Pertama adalah branding produk. Branding produk itu fokusnya pada keunggulan dan ciri khas tertentu produk fisiknya. Jadi produknya seperti tadi nih, Indomie ya yang kita brandingkan di mana-mana di balik-balik tampil adalah mie-nya. Kalau mie sedap dulu kalau kita ingat mungkin di awal-awal muncul yang dia tampilkan adalah mie sedapnya dengan kriuk-kriuk yang banyak seperti itu. Berjualan le mineral yang ditampilkan ya produk air mineralnya seperti itu. Itu branding produk. Jadi fokusnya pada keunggulan atau ciri khas suatu produk. Yang kedua adalah branding perusahaan.
Branding perusahaan itu yang dicitrakan bukan produknya, tapi perusahaannya. Tujuannya adalah membangun reputasi perusahaan secara keseluruhan di mata publik. Yang kita lihat biasa sekarang ya, Gojek. Ketika kita menyebut perusahaan Gojek, kita sudah tahu. Itu soal apa aja kan? Layanan ojek online, layanan mobil, layanan pesan antar. Kemudian Shopee, kita sudah lihat tuh langsung Shopee seperti apa ininya, perusahaan seperti apa. Kemudian misal kita lihat lagi apa namanya perusahaan Bluebird. Nah, ketika kita melihat taksi Bluebird, kita langsung tahu itu perusahaan apa, seperti itu. Yang ketiga adalah ini yang sering kita lihat juga, personal branding atau branding perseorangan atau individu, yaitu membentuk citra atau persepsi masyarakat terhadap karakter, keahlian, dan profesionalitas diri Anda. Pasti sudah tahu gambar yang saya tampilkan di sini. Raffi Ahmad. Nah, personal brandingnya kan sudah langsung ketahuan. Kalau kita terasosiasi dengan Raffi Ahmad, sudah pasti ini kayak dia sangat keluarga, orang yang cinta keluarga, orang yang sukses, seperti itu. Atau Deddy Corbuzier, kita seperti sudah melihat personal branding apa, orang yang sehat, pesulap misterius, seperti itu. Atau kalau pejabat, kita dulu melihat brandingnya adalah Pak Ahok misalnya dulu, yang tegas, pendobrak, seperti itu. Atau brandingnya Jokowi sebagai orang yang sederhana, dicitrakan orang dari desa, seperti itu. Atau kita sekarang melihat personal branding dari Donald Trump, presiden yang arogan, ya. Jadi itu adalah personal branding, membentukkan citra yang pengen kita tampilkan kepada apa masyarakat, kita pengen dilihat secara individu sebagai apa, betul. Kemudian yang keempat adalah branding layanan. Branding layanan adalah pemasaran untuk layanan yang tidak berwujud, jadi mengandalkan pelayanan konsumen. Coba dengan dua logo ini kita pasti sudah bisa membayangkan kan kualitas atau bayangan, kita bisa membayangkan pelayanannya seperti apa. Misalkan Bapak Ibu saya suruh memejamkan mata, kemudian kita membayangkan logo BPJS Kesehatan. Sudah pastikan terbayang seperti apa bentuk dan kesan layanannya. Kemudian masih sambil memejamkan mata, coba kita bayangkan logo BCA. Logo BCA pasti terbayangkan bagaimana suasana di dalam bank BCA, bagaimana pelayanan dan segala macam. Nah, itu adalah branding layanan. Nah, mari berlatih. Kemudian dari yang tadi itu, temukan masing-masing 3 produk atau jasa atau individu dengan branding yang kuat. Kita membuat 3 saja, yaitu masing-masing temukan produk dan jasa. Kemudian yang kedua adalah 3 orang terkait personal branding yang kuat sekali, seperti ini. Seperti itu. Mari kita kembali ke form. Kita isi dengan 3 produk yang brandingnya kuat. Misalkan teh pucuk harum, kemudian beer brand, kemudian ada produk apa lagi yang kuat, produk makanan, mungkin bakpia Jogja. Nah, kemudian individu yang dengan personal branding yang kuat, mari kita cari coba. Bisa artis, bisa tokoh, bisa apa saja dengan branding yang kuat. Saya kasih di sini contoh adalah Chef Arnold, Dr. Boyke, kemudian Ade Rai. Oke, setelah berlatih, kita lanjut lagi ke materi. Nah, dari yang sudah kita pelajari, mari kita memulai branding untuk diri kita sendiri nih, untuk produk-produk kita sendiri. Jadi itu perlu diketahui bahwa uh, kalau memulai usaha, kita harus memiliki branding yang kuat. Cara memulainya adalah yang pertama, mengenali audiens, paham siapa target pasar Anda, apa kebutuhan mereka dan demografi mereka, kemudian tentukan tujuannya, tetapkan apa yang ingin dicapai, apakah itu untuk meningkatkan kesadaran kepercayaan atau loyalitas, atau tujuannya supaya orang segera membeli produk Anda. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Terapkan identitas visual dan pesan merek secara konsisten di semua platform promosi dan media sosial. Nah, dari contoh ini coba kita lihat brandingnya seperti apa. Bila ada produk yang sama dan mirip, manakah yang lebih menarik untuk dibeli atau manakah yang akan dibeli oleh konsumen Anda? Misal, ada Indomie spesial ramyeon, Indomie kemasan bagus, mie premium, dan ada mie curah. Kira-kira mana yang akan dipilih? Nah, belum tentu semua memilih Indomie, karena tergantung tadi, kita tadi bicara soal segmen pasar.
Indomie Premium ada segmennya. Kemudian mie curah yang tanpa merek juga ada segmennya. Jadi eh, kenapa Anda harus mengenal konsumen dulu supaya Anda mengetahui kebiasaan dari konsumen Anda. Misal eh, Anda mengincar konsumen yang menengah ke atas, tapi apa namanya kemasan Anda seperti mie curah, ya otomatis tidak menarik buat target konsumen Anda seperti itu. Jadi tidak ada benar salah dalam apa kemasan paling bagus seperti apa, yang paling jelek seperti apa tidak ada, tapi ketika yang Anda pilih sesuai dengan profil konsumen Anda, itulah yang tepat. Kemudian contoh yang kedua nih, ada dua buah baju yang sama, yang satu fotonya dengan Dian Sastro, yang kedua adalah dengan siapa saya juga tidak tahu tuh di foto yang di bawah ibu siapa. Nah, otomatis ketika produknya sama, kita memiliki branding atau wajah yang berbeda, itu bisa merubah persepsi. Kalau Anda jualan baju biasa, kemudian modelnya Dian Sastro, otomatis ibu-ibu atau calon pembeli berasumsi baju Anda itu mahal. Jadi jarang yang beli, kayak gitu. Jadi mungkin ketika Anda jual adalah produk baju atau daster yang murah 100.000 tidak perlu kita mencari model seperti Dian Sastro. Mungkin kita foto digantung di hanger saja sudah cukup seperti itu. Kemudian yang ketiga, Gojek dan ojek pangkalan. Tidak ada yang baik atau yang buruk, masing-masing ada segmennya sendiri, masing-masing ada pelanggannya. Ada yang tetap setia dengan ojek pangkalan karena sudah langganan, ada yang memilih dengan Gojek karena mudah menentukan tarifnya, seperti itu. Jadi silakan dipilih sesuai dengan profil konsumen Anda sendiri. Nah, mari kita coba berlatih membuat branding Anda sendiri nih. Jadi untuk membuat branding tersendiri itu ada 8 pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri atau usaha sendiri. Yang pertama adalah apa produk dan jasa utama yang Anda jual? Yang kedua, siapa pelanggan paling sering membeli produk atau jasa Anda? Yang ketiga adalah apa yang membuat produk atau jasa Anda berbeda dari usaha yang lain yang serupa? Yang keempat, 3 kata yang paling menggambarkan usaha Anda itu apa saja? Yang kelima, manfaat utama yang dirasakan pelanggan setelah membeli produk atau jasa Anda. Pertanyaan keenam, jika usaha Anda adalah mewakili seseorang, seperti apa kepribadiannya? Kemudian nomor 7, nilai atau prinsip apa yang selalu Anda pegang dalam menjalankan usaha? Yang terakhir, ketika pelanggan mendengar nama usaha Anda, apa yang Anda ingin mereka langsung ingat? Nah, mari kita kembali ke form penilaian. Yang tadi sudah diisi, kita klik lanjut atau next. Nah, mari kita isi masing-masing pertanyaan ini. Produk atau jasa usaha Anda. Langsung saja sesuai contoh, keripik. Sesuai usaha Anda ya. Siapa pelanggan yang sering membeli produk Anda? Misalkan anak SD, bisa jadi. Kemudian apa yang membuat produk Anda berbeda dari yang lain? Keripiknya pedas, berlevel misal. 3 kata yang paling menggambarkan usaha Anda. Pedasnya mantap sekali misal. Atau rotinya orang kaya, parfum wangi natural sebagai contoh. Yang kelima, manfaat utama yang dirasakan adalah kenyang misalkan. Nah, jika Anda usaha menarikkan seseorang, seperti apa kepribadiannya? Oke, berarti kalau mungkin saya menjual keripik di depan SD adalah anak SD negeri yang suka jajan. Seperti itu misalnya. Dengan uang saku 20.000 per hari, misal targetnya. Nilai atau prinsip apa yang Anda pegang dalam menjalankan usaha? Yaitu digoreng dengan minyak berkualitas, misal. Kemudian pelanggan mendengar nama usaha Anda, apa yang mereka ingin langsung ingat? Jajan sehat anak SD, seperti itu misal. Nah, coba mari kita isi 8 ini dengan isian-isian yang sesuai dengan produk atau jasa yang Bapak Ibu miliki sekalian. Kembali lagi ke
modul, setelah kita menanyakan pada diri sendiri tentang produk dan jasa kita, kita jadi mengetahui apa namanya profil atau bentuk usaha kita mau seperti apa, karena kita kan bertujuan membuat branding ya. Nah, setelah kita mengetahui jawaban-jawaban tersebut, saatnya kita mengembangkan branding usaha tersebut. Nah, kalau dari sekarang kita kan UMKM ya, UMKM itu sumber dayanya masih terbatas, kita tidak memiliki desainer profesional, kita tidak memiliki biaya yang lebih untuk membuat branding, makanya sekarang banyak perangkat-perangkat seperti artificial intelligence atau AI yang bisa membantu UMKM melakukan branding. Jadi AI ini atau kecerdasan buatan memungkinkan pelaku UMKM untuk membangun merek profesional tanpa biaya yang besar. Teknologi ini membantu menciptakan identitas visual, menyusun strategi pemasaran, hingga merespon pelanggan secara cepat, otomatis, dan konsisten. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba memanfaatkan AI untuk mengembangkan logo untuk produk UMKM yang kita miliki. Nah, sebenarnya di HP Bapak Ibu sekalian, apalagi yang menginstal WhatsApp, sekarang sudah ada yang namanya Meta AI atau Meta. Jadi setelah tadi kita mengisi 8 pertanyaan itu, sebenarnya bisa kita tuliskan itu dalam Meta AI, kemudian di WhatsApp ya, untuk membuatkan konsep desain logo dan slogan. Mereka nanti biasanya apa namanya, menyampaikan saran-saran yang sesuai dengan apa yang sudah Anda tulis, sesuai profil usaha Anda. Coba nanti dicoba di chat apa namanya Meta AI sendiri di WhatsApp, coba berdiskusilah dengan Meta AI supaya mengembangkan usaha Anda bagaimana. Yang kedua adalah menggunakan ChatGPT. Jadi setelah kita tadi mengisi 8 karakter itu tadi, kita bisa download ChatGPT, kemudian kita isi semua, kita copy pertanyaan, kita salin semua yang sudah kita ketik tadi ke ChatGPT, kemudian kita bisa meminta ChatGPT untuk membuat apa namanya konsep usaha atau konsep logonya kita seperti itu. Jadi seperti ini kalau menggunakan ChatGPT, kalau sudah download ChatGPT nanti ChatGPT tinggal mengikuti langkah-langkah di sini nih. Jelaskan produk Anda, kemudian seperti tadi 8 pertanyaan yang sudah kita tulis, masukkan ke ChatGPT, kemudian mintalah ChatGPT untuk membuat nama merek, apa namanya, membuat alternatif nama, kemudian kita memilih satu nama yang kita pilih, kemudian meminta ChatGPT untuk membuat logo dan tagline. Kita tinggal tinggal ketik saja nanti. Sangat mudah penggunaannya. Nah, kemudian setelah itu setelah menciptakan logo, ChatGPT bisa membantu kita membuat identitas visual atau apa namanya, foto untuk iklan. Misalkan ya warna utama merek, jenis huruf apa yang sesuai, gaya desain kemasan, seperti itu. Jadi, setelah Anda bisa mencoba-coba dengan ChatGPT atau Meta AI, Anda bisa mengembangkan sesuai kebutuhan usaha Anda. Bisa membuat contoh desain kemasan, foto promosi produk yang tanpa model, kemudian membuat konten media sosial, membuat katalog produk, membuat poster dan spanduk usaha, bahkan membuat kartu nama dan stiker produk seperti itu. Jadi ini dua ini adalah hasil dari apa namanya logo yang dibuatkan oleh AI, dan yang kanan yang ada ungunya itu adalah apa namanya identitas visual atau ciri visual kita yang juga dikembangkan oleh AI seperti itu. Jadi untuk asesmen awal ini kita tidak mempraktikkan langsung bagaimana membuat logo, tapi karena itu perlu pemikiran yang mendalam dan langsung dengan produk Anda dalam form ini cukup kita nilai saja apalah sekarang UMKM Anda sudah memiliki logo atau tidak. Silahkan dipilih ada atau belum. Kemudian apakah juga Anda sudah memiliki visual produk baik berupa foto, slogan, atau segala macam. Silahkan boleh diisi ada atau tidak. Setelah itu dikirimkan atau submit. Nah, jadi itu AI membantu mempercepat proses membuat branding, tetapi pemilik usaha tetap menjadi orang yang paling memahami produk pelanggan dan nilai yang ingin dibangun dalam mereknya. Jadi walaupun apa namanya AI bisa membantu banyak hal, tapi ketika Anda salah mendeskripsikan atau tidak akurat atau kurang detail mendeskripsikan produk dan jasa Anda, AI juga bisa jadi tidak menghasilkan gambar-gambar atau apa namanya elemen-elemen branding yang sesuai dengan uh, yang mewakili produk Anda. Makanya tadi 8
pertanyaan yang ditanyakan tadi kita latihan, perlu Anda ulangi lagi di rumah untuk benar-benar bisa menggambarkan dan diisi supaya benar-benar bisa mewakili produk atau jasa Anda seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya terkait modul ketiga ini yaitu modul branding. Kita bisa lanjut nanti di seri-seri apa namanya pengembangan UMKM naik kelas dari Lokanalasa yang selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.